Selamat siang, Kak. Iya, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, mungkin bisa perkenalan lebih dahulu ya, agar kita lebih akrab untuk memanggil satu sama lain gitu. Perkenalkan, nama saya Renanda. Eh, Alamat saya berdomisili di Indriyorejo, Gresik. Umur saya 20 tahun. Berarti dipanggilnya Kak siapa ini? Kak Re aja. Kak Re, Kak Re. Kak Re alamatnya di Indrareja ya itu. Iya. Oh, kesibukannya apa ini, Kak Re? Kesibukannya sekarang kuliah sih dan nyambi kerja di STEM. Oh, itu kerjanya part time atau gimana? Nggak part time. Waktu libur aja kan kuliah saya hari Senin sampai Rabu, jadi hari Kamis sampai Minggunya saya kerja jaga stand dimsum sama Pak. Oh, itu apakah tidak mengganggu kuliah Kak Re ini? Alhamdulillah tidak sih, Kak. Aman berarti ya. Aman. Lalu, oh, Kak Re kan juga kuliah ya. Itu kuliah di mana ya? Saya kuliah di Kediri, Kak. Oh, di Kediri. Ngekos berarti. Kos cuma saya 1 minggu sekali, kan saya juga kerja di sini, jadi Rabu malam ini saya pulang. Oh, begitu ya. Lalu, eh Kak Re tadi ke sini naik apa? Naik motor, Kak. Sendirian, Kak? Iya, soalnya lagi pengen me time. Eh, di kalau di kuliah Kak Re ini, Kak Re apakah mengikuti organisasi atau gimana, Kak? Mengikuti, Kak. Saya ikut Hima. Kebetulan di Hima saya jadi sekretaris satu. Oh, sekretaris satu. Berarti tugasnya lumayan berat ya ini. Iya, apalagi kalau lagi ada acara jadi buat proposal, RPG itu. Begitu ya. Baik. Berarti Kak Re ini merupakan mahasiswa. Oh, semester berapa ini Kak Re? Saya semester 4. Sekarang semester Iya, 4. kakaknya. Saya kebetulan juga sama semester 4 ya. Oh, Saya izinkan saya perkenalkan lebih dahulu ya. Jadi nama saya Nadia Indriawandari, bisa dipanggil Nadia aja. Saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya dan semester 4 prodi BK gitu Kak. Eh, Baik, kan kita udah kenalan nih. Dan Kak Ari di sini pasti juga punya tujuan tertentu kenapa sampai bisa mendatangi saya ini Kak. Mungkin bisa dijelaskan singkatnya terlebih dahulu Kak. itu sih, Kak. Saya kan kalau di kos kan sering begadang main HP, kayak nonton film, nonton TikTok itu sampai gak kenal waktu. Jadi waktu jam kuliah itu saya selalu telat. Saya karena saya ketiduran kan, telat bangunnya. Saya itu masuknya mesti waktu dosen sudah waktu diskusi. Nah, saya merasa agak kekurangan mendapatkan materi karena ya gitu. Saya masuknya waktu diskusi padahal sebelumnya saya belum membaca materi sama sekali. Saat itu apa yang Kak Ray rasakan? Apakah Kak Ray merasa cemas atau gimana atau Dia cuma saya merasa takut ketinggalan waktu dari dosen-dosen saya. hmm, ini apakah berlangsung akhir-akhir ini dan itu konsisten setiap itu terlambat atau gimana? Akhir-akhir ini, Akhir ini sering berarti ya? ya, Baik. Sebelumnya itu uh, apakah juga pernah seperti ini atau enggak sama sekali? sebelumnya nggak pernah sih, kayaknya semester ini aja. Itu dikarenakan apa itu Kak? Dikarenakan jadwal kuliah saya sekarang pagi semua. Kalau semester lalu kan siang, kalau hari ini kalau semester ini pagi. Saya kan tipikalnya juga susah bangun pagi karena begadang waktu malam itu. Gitu ya Kak ya. Jadi Kak Rin ini termasuk kayak bukan orang morning person, tapi Iya. dihadapkan dengan jadwal kuliah yang pagi gitu. Iya. Dan juga pada saat malamnya
Kak Rey ini malah kayak scroll TikTok dan buka sosmed begitu. Nah, itu eh, apakah ada hal-hal yang diperlukan sebenarnya saat membuka TikTok dan lain-lain itu? Gak ada sih kak, ya cuma kan gabut di kos sendirian, gak ada teman. Ini yang buka TikTok, soalnya kan gak ada teman lagi. Gitu ya. Jadi merasa kayak kurang kurang kerjaan waktu di kos gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi apakah saat di kos itu Kak Rey kan ikut Hima tadi ya? Apakah tidak ada tugas-tugas dari Hima atau tugas dari kampus yang bisa dikerjakan di rumah atau gimana Kak? Kalau tugas dari kampus sih jarang ya kak. Kalau tugas dari email juga jarang, nggak terlalu kan, nggak selalu setiap hari ada RKT atau proker kan. Jadi lebih sering kalau saat ada tugas itu dikerjakan di kampus gitu ya? Iya. Jadi eh, kakak ini pulangnya sekitar sore atau bagaimana? Pulang matkul atau pulang ke rumah? Pulang matkulnya? Pulang matkul siang jam 12, ada yang jam 10 gitu. Nah setelah itu apa yang Kak Rey lakukan? Bersih-bersih, terus sholat, terus nonton TikTok atau YouTube sebentar, terus tidur. Itu berarti sudah berada di kos gitu ya? Ya, ya itu karena saya libur siang, makanya malamnya saya nggak ngantuk sama sekali. Jadi kayak insomnia gitu, nggak bisa tidur. Baik. Jadi kurang lebih masalahnya Kak Rey ini, eh, Kak Rey ini cemas akan nilai akademiknya menurun karena itu tadi saat datang ke kampus itu terlambat dan juga ketinggalan materi. Jadi ini tuh disebabkan gara-gara scroll TikTok sampai malam dan juga belum baca materi sebelumnya kan ya. Belum, soalnya kan memang nggak di-share juga kan sama dosennya. Jadi ya materinya waktu pembelajaran. Tapi pada saat pembelajaran tersebut apakah Kak Rey memperhatikan dengan baik atau masih kurang nyantol sama penjelasan dosennya? Ya memperhatikan, cuma ya kurang mental karena kan datangnya waktu diskusi. Oh iya. Jadi waktu dosen menjelaskan itu saya kan belum datang. Lalu Kak Rey apakah punya teman dekat terdekat gitu di kampusnya? Punya sih kak, tapi saya lebih membatasi diri ke teman-teman kampus. Maksudnya saya tidak mau terlalu yang dibilang sangat dekat sama teman kampus. Karena kan banyak kan teman kampus itu apa ya, berapa dua lah, masih berapa kan banyak kan kayak gitu. Bukannya saya seuzon ke teman saya, cuma saya lebih berhati-hati, apalagi kan saya sendiri di sana nggak ada. Oh berarti Kak Rey ini di Kediri itu tidak ada barangan sama sekali gitu dari Rejo sini? Tidak ada. Oh berarti benar-benar sendirian ya di sana. Lalu teman-temannya Kak Rey ini apakah dalam hal pelajaran apakah kurang mendukung untuk segi diskusi, sharing session atau bagaimana itu? Kalau saya kan lebih banyak cowoknya daripada ceweknya, ya kan, atau sendiri kan. Kalau cowok itu lebih sulit diajak diskusi daripada cewek. Gitu ya. Jadi eh, karena kurang dekat sama yang lainnya juga dan karena kan itu cowok-cowok ya, jadi agak sulit untuk diskusi satu sama lain tentang materi yang dijelaskan. Begitu. Nah, sebelumnya Kak Regi sini, apakah ada maksud tertentu atau gimana ini? Yang kayak saya bilang dari awal sih, saya pengen me time. Terus kan nggak ada orang di sini sendirian, tiba-tiba ada kakaknya, makanya kita ngobrol terus. Dan kebetulan juga Kak Re punya masalah dan diceritakan sama saya gitu. Berarti bisa di ini dulu kesenangan Kak Re daripada nanti akhir gitu. Jadi kurang lebihnya masalah Kak Re ini tentang
tentang cemas ya, tentang nilainya begitu. Untuk sebelumnya ini, apakah nilainya itu stabil atau meningkat gitu Kak? Sebelumnya sih stabil ya Kak. Cuma semester kemarin saya menurun karena aku dosennya itu kalau masih nilai untuk bukan. Oh, jadi meskipun aku di kelas kalau dosennya nggak mau kasih nilainya tetap jelek. Dan itu bukan ke saya saja, tapi ke semua kelas. Jadi hampir tidak ada yang dapat nilai bagus di sini. Satu kelas dapat nilai B plus. Padahal anak-anak mengerjakan semua. Terus juga ada teman waktu beliau. Terus UTS satu kelas juga nilainya bagus. Tapi nilainya tetap B plus. Jadi bisa dibilang kalau kelas kakak waktu itu sebenarnya mampu dalam materi tersebut, dalam pelajaran tersebut gitu ya. Tapi dosennya memberikan nilai yang kurang memuaskan. Apakah saat itu tidak ada mengajukan banding atau gimana Kak? Sudah, tapi dosennya tetap tidak mau. Oh gitu. Apakah tidak ada tugas tambahan yang lain untuk meningkatkan nilai? Sudah, bahkan saya chat pribadi ke dosennya kan, Bu, apakah bisa saya meminta tugas tambahan untuk menambah nilai? Katanya tidak. Oh gitu. Jadi ya sudah dibiarkan saja begitu ya. Lalu sekarang kan nilainya Kak Re ini agak menurun ya karena semester lalu. Itu semester ini apakah di perkiraan Kak Re apakah bakal meningkat atau tetap stabil di nilai yang turun tadi atau gimana ini Kak? Tadi kan juga kakak bilang kalau kakak ini agak cemas terhadap nilai akademiknya ya. Nggak tahu sih Kak, cuma saya berpikir positif aja, semoga meningkat. Ya amin ya, semoga saja. Jadi sebenarnya tujuan Kak Re datang ke sini itu maunya kayak gimana Kak? Saya ingin menggunakan kebiasaan berdiskusi supaya tidak larut-larut, karena kan juga sudah mahasiswa. Oh gitu. Jadi kakak juga ingin mengurangi rasa cemas terhadap nilai akademik kakak tersebut gitu ya. Baik, di sini saya akan membantu kakak. Apakah kakak bersedia untuk mengikuti kegiatan tahap selanjutnya kak? Bersedia. Baik, karena kakak sudah bersedia, sebelumnya bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kita akan menggunakan teknik SFBT yang dimana kakak nanti akan berfokus pada penyelesaian masalah kakak tadi ya. Sini saya ada lembar-lembar kerja yang akan kakak isi. Apakah kakak bersedia mengisinya? Bersedia. Jadi di sini ada lembar tujuan yang spesifik yang ingin kakak capai. Kakak tadi tujuan dalam kesini tuh untuk apa berarti kak? Sama menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya. Jadi tadi masalahnya kalau apa aja kak? Mas, kamu ingin mengubah kebiasaan buruknya tadi ya. Terus kalau misalnya ada hal yang berbeda ini, hal yang mungkin berbeda saat kakak ini mencapai tujuan tersebut. Misalnya kakak sudah nggak cemas lagi, sudah nggak melakukan kebiasaan buruk tadi. Kira-kira apa yang bakal kakak dapatkan? Ya, saya bisa bangun pagi dan mengikuti mata kuliah dengan disiplin dan tertuju. Jadi bisa ada kemungkinan kalau kakak Menjadi lebih baik lagi. menjadi lebih baik lagi, gitu ya kak. Oke, itu bisa kakak tulis di lembar ini dulu ya. Untuk pertama di sini ada lembar analisis tujuan, bisa kakak tulis namanya dulu di sini. Ya, lalu di sini ada tujuan spesifik yang ingin kakak capai. Tadi kan udah disebutkan ya, itu bisa kakak tulis di sini.
Ya, Sudah kak. Oke, tadi kan kakak juga menyebutkan kalau ada kemungkinan jika hal itu sudah dihilangkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah itu bisa ditulis di sini ya kak. Oke, berarti sudah semua ya. Mungkin bisa kakak bacakan untuk tujuannya bagaimana dan juga hal yang mungkin berbedanya kayak gimana kak? untuk tujuannya ada 5. Yang pertama, saya ingin tidak terlambat, lalu tidak merasa rugi karena tertinggal materi, lalu tidak tidur kemalaman, tidak main HP saat sudah waktunya tidur, dan datang lebih awal. Oke, sudah kayak 5 berarti ya. Lalu untuk yang hal yang berbeda ini kak, mungkin gimana? Saya tidak terlambat dan belajar materi lebih awal lagi. Oke, baik. Berarti sudah kakak isi ya. Saya ambil dulu ya kak. Oke. Lalu ada lembar lagi nih kak. Ada lembar imajinasi dan alternatif. Di sini tuh ada pernyataan-pernyataan yang bisa kakak isi ya. Seperti tadi kok, sama aja. Jadi misalnya ini, kalau ada kondisi-kondisi di mana kakak ini tidak terjadi masalah. Masalah kakak kan terlambat tadi ya di kampus. Nah, misalnya itu ada kondisi ketika tidak terjadi masalah, berarti kakak akan gimana itu? Mungkin saya akan menjadi mahasiswa yang datang tepat waktu. Oke, dan berarti tak gugup gitu ya, tergesa-gesa. Dan saya lebih dapat memahami materi lagi. Oke. Nah, hal yang bisa dilakukan nih setelah muncul mukjizat atau keajaiban, di mana kakak itu tadi dapat melakukan hal tersebut tanpa ada masalah tersebut, itu bakal gimana menurut kakak? Ya, lebih optimal menerima materi lagi sih. Oke, karena kakak tidak terlambat tadi ya, jadi lebih bisa mengikuti pelajaran dari awal dosennya menjelaskan tadi. Ya. Baik. Dari kakak sendiri nih, kemungkinan solusi untuk masalah kakak, menurut kakak bakal kayak gimana kak? Solusinya saya mengurangi waktu saya dalam bermain HP atau gadget, tidur lebih awal, dan mulai belajar materi yang tertinggal di platform lain seperti jurnal atau Google, atau meminta dosen saya mengirim materi. Berarti sebelum itu dosennya belum pernah mengirim materi ke kelas gitu ya? Tergantung sih kak, kadang ada dosen yang langsung mengirimkan materi, ada juga dosen yang mengirimkan ketika mau TS atau UAS. Oh, itu baru dikirim setelah PJ minta atau dosennya baru ingat gitu? Iya, tergantung dosennya juga. Oh begitu. Baik, tadi yang kakak sebutkan bisa kakak tulis di sini ya kak, di lembar imajinasi dan alternatif. Ya kak? Baik, jadi di kondisi-kondisi ketika tidak terjadi masalah, kira-kira itu kakak bakalan datang tepat waktu ya saat kuliah tadi, dan juga tidak tergesa-gesa karena tidak terlambat gitu. Lalu untuk hal yang dilakukan kakak setelah mukjizat ini datang atau keajaiban datang, yang dimana kakak berarti bakalan lebih optimal dalam menerima materi dari dosennya tadi ya kak. Nah, terus kakak tadi mengisi kemungkinan kok solusi, yang dimana berarti kakak solusinya untuk diri kakak sendiri nih, kakak bakalan mengurangi bermain HP dan juga bakalan tidur lebih awal begitu. Baik, bisa ditandatangani di sini ya kak. Sudah kak? Baik. Nah, tadi kan kakak udah mengisi 2 lembar ini ya. Saya ada lembar lagi. Ini bisa kakak isi ya. Yang pertama ini ada aktivitas
lembar aktivitas pilihan sadar, yang dimana ada lembar kebiasaan yang menimbulkan masalah. Kira-kira tadi di masalah kakak nih, aktivitas atau kebiasaan yang menimbulkan masalah kakak cemas tentang nilai akademiknya itu gimana kak? Main TikTok. Main TikTok. Oke. Apakah ada yang lain lagi? Tidur terlalu malam. Oke, 2 berarti ya kak ya. Kira-kira aktivitas pengganti terkait tadi kakak sebutkan main TikTok dan juga tidur larut malam itu gimana kak? Mungkin setelah sholat isya langsung tidur. Tidur. Atau mulai main HP. Kayak di waktu gitu ya mungkin ya. Oke. Lalu mungkin kakak bisa seperti pasang alarm atau gimana? Itu juga bisa. Buat bangun lebih awal gitu ya. Oke, bisa kakak tulis di sini ya. Ini juga kak yang di bawahnya. Oke, bisa kakak bacakan dari atas gimana kak? Untuk aktivitas kebiasaannya, saya memilih untuk tidur malam karena main HP. Lalu saya menjadi kesiangan. Lalu yang kedua, aktivitas pengganti, mungkin saya benar kata kakak tadi, alarm. Lalu mencoba olahraga ketika sorenya supaya badan saya capek dan saya gampang tidur. Oh, berarti kakak ini tipe orang kalau yang capek bisa langsung tidur gitu ya? Baik. Lalu di sini ada lembar lagi ya kak, yang dimana ini ada lembar evaluasi pencapaian tujuan perubahan. Nah, untuk tadi nih masalah kakak, kira-kira perubahan-perubahan yang telah dicapai melalui sesi konseling kali ini, gimana perasaan kakak, gimana perubahan-perubahan yang mungkin bisa dicapai dalam itu dikerjakan kakak dalam konseling kali ini gimana kak? Jadi lebih lega dan dapat menemukan solusi untuk masalah. Oke, jadi bisa sedikit mengurangi masalah kakak begitu ya. Nah, kira-kira apakah ada hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan yang sudah kakak tulis tadi itu? Tidak ada sih, alhamdulillah. Mungkin akan saya coba di minggu besok. Baik. Karena minggu ini sudah di akhir pekan gitu ya, mungkin bisa dicoba minggu depan. Untuk alternatif tindakan terhadap hambatan berarti apakah kakak ada ini contohnya atau gimana kak? Atau nggak ada? Maaf pulang kak, gimana? Untuk tadi kan kakak bilangnya hambatannya belum ada karena belum dicoba ya. Kalau perkiraan nih, apakah bakal ada hambatan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut untuk kegiatan-kegiatan tersebut atau gimana? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Berarti untuk alternatif tindakan terhadap hambatan belum ada ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya untuk rencana tindak lanjut, apakah kakak dalam sesi konseling kali ini rasa sudah optimal dalam menghadapi masalah kakak yaitu tentang cemasan tadi atau gimana kak? Insya Allah sudah. Berarti sudah bisa jadi tidak diperlukan lagi untuk sesi berikutnya begitu ya? Ini bisa kakak tulis terlebih dahulu ya.
Oke, bisa kakak baca terlebih dahulu untuk lebih jelasnya? Untuk poin pertama, saya menjadi tahu sehari-hari masalah saya. Dan dapat itu bentuk poin yang telah dicapai melalui proses konseling ini, saya dapat menemukan masalah saya dan dapat menghilangkan rasa cemas saya. Jadi menemukan solusi gitu ya. Lalu hambatan yang ditemui mungkin selain tidak ada tadi kayaknya tugas deh. Oh, tugas. Tadi sudah kak terus tugas tadi ya. Kenapa kok bisa tugas termasuk hambatan yang ditemui kak? Karena kan saya itu apa namanya belum menerima materi dengan baik, lalu pada memang dosen saya tidak sering memberikan tugas. Karena ketika ada tugas kan saya juga bingung karena keterlambatan saya tadi. Lalu untuk alternatif tindakan hambatan, sorenya tidak ada. Jika saya dapat tidur di sore hari, maksudnya dapat tidur lebih awal. Jadi kalau kakak tidur lebih awal berarti bisa dikerjakan tugasnya tersebut. Ya. Lalu untuk rencana tindak lanjut mungkin kita tidur lebih awal. Jadi untuk sesi konseling kali ini sudah tidak ada rencana tindak lanjutnya juga ya kak. Karena kakak sudah merasa, sudah berpikir kalau konseling kali ini sudah cukup optimal dalam menyelesaikan masalah kakak gitu. Baik, saya ambil ya kak. Oke. Ya. Nah ini ada lembar terakhir nih, yaitu dalam angket pencapaian tujuan, yang dimana ini kakak akan menilai seberapa tinggi atau seberapa optimalnya sesi konseling kali ini. Di sini ada nilainya yang berbentuk skala 1 sampai 5, yang dimana 1 ini kurang optimal, dan nomor 5 ini sangat optimal dalam sesi konseling kali ini. Bisa kakak isi ya kak. Sama ada nama, bisa ditulis terlebih dahulu dan juga tanggalnya kak. Itu angkanya bisa kakak lingkari saja ya. Oke, bisa kakak bacakan terlebih dahulu gimana kak isinya kak? Untuk seberapa besar tujuan yang akan tercapai, saya memilih angka 4. Lalu seberapa berhasil saya menyelesaikan hambatan hidup ini, juga saya lingkar nomor 4. Untuk seberapa besar peran konselor dalam memecahkan permasalahan, saya lingkar 5. Terus tujuan yang mau merencanakan ke depan, saya dapat menjadi manusia disiplin lagi, tidak sering telat, dan lebih memperhatikan dosen. Oke, jadi kakak kurang lebih sudah mengerti ya apa yang harus dilakukan. Di sini bisa kakak tanda tangani dan juga diberi nama kak. Lalu di sini akan saya tanda tangani sebentar kak. Nah, baik. Jadi kakak sudah mengisi lembar yang dimana ini akan kakak lakukan dalam memecahkan solusi dari masalah kakak tersebut gitu ya kak. Untuk melakukan apa yang sudah kakak tulis tadi, itu diperlukan konsistensi dalam menjalankannya kak. Apakah kakak sudah cukup mampu dalam menjalankan hal tersebut kak? Baik, jadi kakak besar kemungkinan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kakak tulis tadi ya kak. Lalu dalam konseling kali ini gimana perasaannya kakak? Jadi Lebih lega. Dan juga apakah masalah kakak tadi sudah terpecahkan solusinya atau gimana kak? sudah Saya baik. Apakah kakak memiliki masalah yang lain atau tidak ada Kak? tidak ada? Berarti untuk sesi konseling kali ini besar kemungkinan bisa kita cukupkan sampai sekarang, hari ini juga bisa diselesaikan juga ya kak. Ya. Baik, terima kasih untuk
kedatangan dan juga waktunya kakak karena sudah menyempatkan untuk bertemu saya yang tidak disengaja juga kan. Nah, di sini bisa kita akhiri ya kak, karena solusi untuk masalah kakak sudah terlihat begitu. Iya. Terima kasih juga ya Kak. Baik, Membantu saya menyelesaikan masalah. baik. Terima kasih Kak Rey. Berarti bisa kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.